Salam sejahtera sahabat TV Dijunis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya salah satu peserta kami yang pernah ikut ziarah ke Lourdes dan Vatikan. Beliau mendapatkan sebuah mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan keluarganya. Mau tahu apa itu? Mari kita dengarkan kesaksian dari beliau. Selamat datang di kantor TV di Pak Surandi. Bagaimana mau ikut daftar ziarah lagi nih? Ya, pasti. Karena yang lalu saya sangat terkesan dari perjalanan wisata yang lalu itu dengan TV Dijunis tentunya. Iya, wah Pak Surandi, boleh dong sedikit berbagi tentang kesaksiannya? Oh, ya waktu itu ikut TV Dijunis, saya ke Lourdes dan Vatikan ya. Waktu itu saya dan istri saya sehabis pernikahan ya. Waktu itu saya dan istri saya tidak melangsungkan pesta, jadi hanya pemberkatan di gereja. Namun saya ada niat untuk menggunakan alokasi uang pesta itu untuk traveling. Travelingnya apa? Waktu itu belum tahu apa, tapi kemudian ada Koteo yang mempromosikan tentang wisata rohani ke Lourdes dan Vatikan yang tentunya juga itu sudah lama menjadi obsesi saya. Lalu saya tawarkan ke istri dan dia senang mau ikut. Jadi sebagai pengganti pesta saya alokasikan ke wisata rohani Lourdes dan Vatikan ya. Tapi kalau dari sisi keuangan sih waktu lalu itu nggak berlebihan sih. Malah waktu itu saya juga belum punya rumah, jadi uang pas-pasan lah ya. Udah dialokasikan buat uang buka rumah, juga buat macam-macam. Tapi karena masukan dari Koteo juga mengenai apa yang nanti akan kita alamin di Lourdes dan Vatikan, jadi waktu itu saya ada kesan, oke lah coba nekat gitu ya, kita alokasikan uangnya, uang pesta dan uang DP rumah kita pakai buat jalan. Jadi mulailah kita ikut ke Lourdes dan Vatikan ya. Perjalanannya sih asik lah. Kalau dari sisi yang non-rohani ya asik, seru gitu ya. Kalau dari sisi rohani banyak hal yang membuat iman kita semakin diteguhkan ya. Melihat tempat-tempat suci, tempat-tempat yang luar biasa di luar logika manusia ya. Waktu itu ke Santo Franciscus Assisi, terus kemudian ke Padre Pio, kemudian ke Lourdes tentunya ya, ada Santa Bernadette. Terus kemudian ada satu tempat juga kita bisa ikut misa yang pasti menjadi daging. Luar biasa sekali ya, bisa ikut misanya. Jadi tempat-tempat itulah yang menumbuhkan iman kita, dan setiap tempat itu ya saya dan istri saya mempunyai satu pokok doa yang sama, yaitu ingin memiliki anak ya. Dan saya dan istri saya kan usianya udah senior, yang kata banyak orang sih riskan ya untuk punya anak, tapi ya antara harap dan tidak berharap dan harap dan berharap tidak berharap ya, kita dalam setiap pokok doa kita di tempat-tempat suci itu yang kita doakan, termasuk ya kelanggengan rumah tangga gitu ya. Dan di setiap tempat-tempat itu kita ada ikutin misa, adorasi ya. Terus kita meninggalkan rosario di setiap tempat ya. Di patung Padre Pio juga ada meninggalkan rosario. Di Santo Franciscus Assisi di Biara juga kita ninggalin rosario gitu. Lalu apa yang Pak Surandi lakukan saat di Lourdes? Oh ya, waktu lalu itu kita tentunya misa, jalan salib, adorasi, ya jalan-jalan belanja juga ada sih.
Ada satu unik sih di Lourdes yang saya ingat, yaitu arahan dari Koteo waktu itu makan daun di goa ya, yang ada terlekat di goa gitu ya. Terus kami lakukan itu, makan daun terus minum dari air suci yang di goa ya, tentunya sambil berdoa gitu ya, dan dengan doa pokok yang sama yang tadi saya sudah ceritakan ya gitu. Lalu apa yang membuat Pak Surandi yakin bahwa itu adalah sebuah mukjizat di dalam kehidupan Pak Surandi? Oh, dari jalan-jalan rohani itu ya. Ya, oke. Ya tentunya habis pergi pulang ya nggak langsung itu terjadi ya. Apa yang kita doakan terjadi enggak sih. Jadi contohnya kemarin itu setelah kita jalan-jalan rohani Lourdes dan Vatikan, 10 bulan kemudian istri saya hamil. Ya, itu kan tentunya berkat yang luar biasa ada ya. Nah, kalau kilas balik itu kan suatu mukjizat pastilah ya. Bagaimana itu terjadi ya, 10 bulan kemudian hamil. Dan tentunya yang kedua yang merasa banget ya, uang yang tadinya udah habis untuk jalan-jalan itu ya, pergi. Ya entah gimana, ternyata itu bisa mendapatkan kembali gitu, dan bisa buat DP rumah. Gitu ya. Jadi setelah berapa bulan, bahkan mungkin saya lupa berapa lama ya, itu kemudian saya dapat pekerjaan lagi dan mengumpulkan uang lagi dan bisa beli rumah. Dan 1 tahun kemudian ya, saya ingat saya bisa untuk DP rumah. Ya tentunya mujizat lah ya. Iya. Itu. Wah, saya nggak ragu-ragu lagi kalau buat ikut lagi. Iya. Oke. Sungguh luar biasa berkat yang didapatkan Pak Surandi ya. Semoga berkat yang Bapak peroleh ini bisa didapatkan juga oleh semua orang. Amin. Atau peserta TVD yang lainnya ya. Amin, amin. Ya makanya Pak Surandi sering-sering dong ikut tur kami. Oke, sip. Ya. Bagi para sahabat TVD, jika ingin ikut tur bersama kami TVD Journeys, jangan lupa kontak kami di sini ya. Dan tolong subscribe channel kami, like dan komen agar kami lebih semangat dalam membuat video lainnya. Sampai jumpa.